Assalamualaikum, halo teman-teman dimanapun Anda berada. Saya selalu menyarankan untuk tidur selama 8 jam. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa saya selalu menyarankan untuk tidur selama 8 jam dan juga tidur di jam 8 malam ya. Terusnya ya banyak sekali yang terkait tentang itu sebenarnya. Semua penyakit, terus Anda mau sehat, terus Anda mau badannya slim dan sebagainya, ini berpengaruh di sini. Oke, tolong perhatikan ya. Sebelumnya saya ingin menceritakan dulu kenapa saya terkena stroke dulu ya. Saya terkena stroke di tanggal 15 November 2021. Pada saat itu saya bingung, kenapa nih kok saya bisa kena stroke, sedangkan kolesterol saya bagus. Terusnya saya juga sempat olahraga juga, nggak selalunya habis nggak olahraga gitu ya. Makan saya juga ada dijaga juga walaupun banyak bocornya. Tapi sebenarnya begitu sekarang saya ketahui bahwasannya saya stroke itu karena saya kelelahan. Waktu istirahatnya kurang. Nah, inilah dia. Karena sebenarnya saat ini ya, yang masyarakat tahu paradigma kesehatan itu hanya dua. Kalau Anda pergi ke dokter, yang pertama ditanya apa? Dok, saya boleh makannya apa? Gitu kan? Terusnya, dok, olahraganya apa? Ya, gitu. Jadi dokter pun selalu mengatakan kepada pasiennya, Anda harus makan ini, dan tidak boleh makan ini. Ya, itu saja kan yang selalu dikatakan. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah pola istirahat. Pola sehat ada 3 nih paradigmanya. Pertama, pola makan. Kedua, pola olahraga. Yang ketiga, pola istirahat. Jadi ini sangat penting, tapi tidak pernah disarankan gitu ya. Kita semua tahu bahwa istirahat itu minimal 7 jam atau 8 jam satu hari. Tapi tidak sedikit yang tidak tahu bahwasannya istirahatnya haruslah di malam hari. Karena apa? Sel membelah pada waktu malam hari saja. Ya, nah, lalu istirahat itu bagusnya jam berapa? Istirahat sebaiknya mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu jam 19.30 ya, selepas sholat isya dan bangun sebelum sholat subuh, kurang lebih jam 4. Kalau kita hitung ya bisa sampai 8 jam, 19, jam 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, jadi 8 jam. Nah, paradigma ini yang pada dekade sekarang itu dianalisa ya, tanpa sengaja. Temuan itu membenarkan hadis Rasulullah tersebut, yaitu pada tahun 1980-an ada seorang yang bernama Thomas Wern. Thomas Wern ini mengadakan satu riset. Dia memasukkan beberapa orang ke dalam satu ruangan. Ruangan itu memiliki cahaya alami saja. Dia tidak memiliki cahaya buatan seperti lampu ya. Dia memiliki cahaya alami. Nah, orang-orang yang dikumpulkan di sana kurang lebih ada 20 orang lebih, dan ternyata apa yang didapat selama 1 minggu, orang-orang tersebut tidurnya tidak sama. Artinya mereka ada yang tidur 10 jam, ada yang tidur 11 jam, ada yang tidur 12 jam, ada yang tidur 9 jam. Jadi masih berantakan. Namun hebatnya pada 1 minggu kemudian ternyata mereka semuanya tidur hanya 8 jam. Nah, luar biasa kan? Jadi hanya 8 jam. Kita kebanyakan, karena saya sendiri baru tahu ya, bahwasannya kita memang tahu tidur minimal 8 jam atau 7 jam. Tapi perhitungan kita yang salah. Kadang-kadang dulu saya punya prinsip atau punya pikiran bahwasannya 8 jam itu terbagi atas mungkin siang tidur 3 jam, 12, 1, 2, 3 bangun gitu ya. Terus ditambah lagi malamnya 5 jam gitu kan. Tapi sebenarnya tidak begitu ya. Sebenarnya tidur 8 jam itu ya tidur habis isya bangun sebelum subuh. Kenapa demikian? Karena itu disebut dengan irama alam. Irama alam tubuh bekerja, di mana tubuh bekerja itu polanya itu sama, sehingga setelah 1 minggu semua orang yang ada di dalam satu ruangan itu dark chamber, mereka tidur di jam yang sama dan bangun di jam yang sama selama 8 jam. Nah, ini kan sebenarnya irama alam tubuh manusia ya. Akhirnya itu dibagi dengan 3 fase, yaitu jam 8 sampai jam 4 ya.
jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu waktu sel membelah, yaitu waktu istirahat sesuai dengan circadian rhythm. Lalu jam 4 pagi sampai jam 12 itu disebut dengan waktu detoksifikasi, di mana pada saat itu kita membuang air besar, buang air kecil. Jadi pembuangan bagus di waktu jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Kenapa? Ya karena memang waktu sirkadiannya itu di situ, waktu pola tubuh yang bekerja itu di situ. Kalau Anda pada saat jam 4 sampai jam 12 tidur, maka sel juga tidak akan membelah. Ini loh ya, kita tidur siang mau 6 jam tidur siang, enak tidurnya aja penatnya hilang, tapi selnya tidak membelah. Jadi percuma untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi akan terjadi ketidakseimbangan metabolisme daripada tubuh tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya detoksifikasi. Contohnya buang air besar, buang air kecil, berolahraga. Nah, itu kan mengeluarkan keringat ya, detoksifikasi, berlari. Jadi kalau Anda mau makan juga boleh makan, tetapi makannya juga makan yang untuk mendetoks. Contohnya makan pepaya. Kan kalau makan pepaya pagi-pagi kita langsung memperlancar detoksifikasi. Jadi boleh makan yang memperlancar detoksifikasi tersebut. Minum hidrosi atau CMD itu kan bisa mendetok. Nah, itu bagus di pagi hari. Juga jeruk nipis ya, campur air itu bagus. Jadi pagi-pagi bukannya Anda makan nasi, uduk dan sebagainya gitu ya. Itu justru bukan detoksifikasi itu, malah justru itu penyerapan. Nah, penyerapan ada di jam berapa? Jam 12 siang sampai jam 8 malam. Nah, jadi kan sudah jelas di sini jam 12 sampai jam 8 malam itu waktunya makan tuh Anda tuh. Ya, tapi kalau bisa 2 jam sebelum waktu sirkadian tidur, artinya jam 6 sore, Anda sudah berhenti. Karena apa? Makanan di lambung biar bisa dikeluarin dari lambung. Karena kalau Anda makan jam 8 malam, maka pada saat Anda tidur, ya masih ngendek di lambung, ya masih terdiam di lambung. Itu akan mengotori lambung, akhirnya bisa menjadi sakit asam lambung dan sebagainya. Jadi kita tahu sekarang semuanya 3 waktu fase jam 4 sampai jam 12 siang adalah fase detoksifikasi, fase jam 12 sampai jam 8 malam adalah fase penyerapan, di situ kita makan, dan fase jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu adalah fase istirahat. Di fase istirahat itu sel membelah, maka manfaatkan. Bagaimana jika tidak tidur? Kalau tidak tidur atau begadang, Anda tahu resikonya, bisa terkena jantung, diabetes, terusnya juga terkena stroke, ya. Karena apa? Karena pada saat jam sirkadian tidur Anda tidak tidur, maka hormon kortisol akan bekerja dan memproduksi gula. Nah, inilah yang kebanyakan orang diabetes bingung. Aku sudah olahraga, aku sudah menjaga pola makan, tetapi kenapa aku kok gendut? Aku nggak turun-turun berat badannya. Karena yang membuat gendut itu adalah kelebihan gula. Loh, Pak Lukman, aku nggak makan gula loh. Ya, tapi tubuh bisa memproduksi gula. Dengan cara apa? Anda begadang aja, tubuh bisa memproduksi gula. Jam 8 malam lewat, hormon kortisol kerja, maka dia memproduksi gula dan akan menjadi hyperglycemic, kelebihan gula. Dan Anda bagaimana mau kurus? Nggak bisa-bisa. Nah, ini nih yang insya Allah banyak orang nggak tahu gitu tentang manfaat waktu tidur yang sangat luar biasa. Nah, terus pada saat tidur juga nggak sembarangan tidur ya. Pada saat tidur juga Anda harus tidur dengan mematikan lampu. Loh, kenapa? Kalau nggak matiin lampu, maka hormon melatonin nggak akan keluar. Nah, hormon melatonin ini hormon kebahagiaan pada saat tidur. Jadi tidur Anda menjadi berkualitas, sel-sel Anda bekerja dengan baik. Otak Anda yang memproduksi semua hormon-hormon akan bekerja dengan sangat baik. Hormon insulin, hormon melatonin, hormon sebagainya itu akan bisa diatur dengan otak yang sehat gitu ya. Nah, jadi di sini kita sudah tahu sekarang bahwa paradigmanya kesehatan ada 3 kan. Tadi kan ya Anda harus jaga. 1, pola makan. 2, pola olahraga. Kalau cuma 2 seperti yang kita tahu sebelumnya, maka pondasinya tidak ada, yaitu apa? Istirahat. Ini yang harus dikasih tahu nih kepada semua orang-orang ya. Pola istirahat itu justru lebih penting daripada pola olahraga dan pola makan. Semuanya saling mendukung ya. Kalau Anda makan bagus, terusnya Anda
olahraga bagus tapi tidak istirahat, maka itu berbahaya, ya, bisa terjadi serangan jantung. Anda tidur juga bagus, tapi Anda makan bagus, tapi tidak olahraga, maka tubuh Anda juga tidak akan cergas, ya, tidak akan bergerak bagus ininya, ya. Jadi Anda olahraga juga, Anda tidur juga bagus, tapi pola makan nggak bagus, nah itu juga akan menyakiti tubuh ini juga. Jadi ketiganya kita harus jaga. Kalau kita menjaga ketiganya, maka saya yakin dan percaya kita akan sehat. Ya kan? Pola pikir kita atur supaya tidak stres, karena kalau Anda begadang itu artinya hormon kortisol naik, maka yang terjadi adalah stres. Stres itu Anda akan makan terus pada malam hari itu, pengennya makan, jadi makin gemuk, ya. Udah lagi hormon kortisol itu memproduksi tadi yang saya bilang, gula, jadi dia semakin banyak. Yang perlu Anda ketahui sekarang adalah apa? Pada saat malam hari, sel membelah 1 triliun sel. Jumlah sel di tubuh kita ini jumlahnya ada 60 triliun sel. Berarti kalau kita mau jadi muda kembali, terganti semua selnya, Anda harus tidur dengan tepat waktu, makan dengan baik, istirahat dengan bagus, dan juga olahraga dengan baik selama berapa? 2 bulan. Karena satu harinya 1 triliun sel. 1 triliun sel, Anda bayangkan, 1 triliun sel dibelah dalam waktu 8 jam. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau Anda tidur jam 12 malam? Maka cuma 500 miliar sel yang terbelah. Nanti akan terjadi apa? Metabolisme tubuh kita menjadi tidak baik. Tentunya akan terjadi permasalahan dalam metabolisme tubuh kita. Orangnya akan menjadi, tampangnya menjadi tidak cerah gitu, ya. Terusnya akan menjadi lemes, ya. Daya tahan tubuhnya menjadi lemah. Tapi kalau Anda mau sehat, tidurlah di waktu sel bekerja. Karena pentingnya olahraga adalah memperbaiki organ tubuh. Bagaimana organ tubuh mau dikerjakan supaya dia menjadi sehat kalau dipakai kerja terus? Nggak mungkin dah. Di siang hari pada saat kita harus beraktivitas gitu, ya, terus pembelahan sel, impossible, tidak mungkin. Anda bayangkan, Anda punya motor di rumah, motor Anda ngebut, tapi harus masuk bengkel. Apa mau orang bengkel itu memperbaiki motor Anda sedangkan motor Anda masih jalan? Ya nggak bisa. Motornya masih ngebut, mobil Anda masih jalan, di tol, ngebenerin, ya nggak bisa. Ya jadi kalau kayak kata mobil itu harus overhaul, dia harus berhenti dulu, mesinnya di stop dulu, dibawa itu mobil pergi ke bengkel, di bengkel dinaikin, ya kan, terus dibersihin. Jadi membersihkan atau memperbaiki mobil atau mobil dan motornya harus dalam keadaan berhenti. Begitu juga tubuh kita. Tubuh kita kalau mau terbelah selnya atau mau regenerasi sel dengan bagus, maka tubuh kita juga harus istirahat. Ya kan? Ada yang bilang olahraga malam-malam nggak apa-apa. Tidak betul. Ya, olahraga malam tidak betul karena malam itu pembelahan sel. Saya katakan di sini. Jadi kalau malam jangan olahraga. Bilang katanya malam boleh, siang boleh, pagi boleh. Sering Anda dengar kan di sana kan oleh para trainer-trainer, tidak betul itu. Ya, yang betul adalah olahraga di pagi hari. Nah, jadi pada saat malam hari Anda tidurnya enak gitu. Oke, saya rasa cukup, ya. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan deh disadur di sini, ditanyakan, insya Allah akan saya jawab. Ataupun kalau ada keinginan untuk membahas apa, insya Allah saya bersedia untuk membahasnya. Demikian, saya Lukman Baktiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.